awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wasilah turun atau datangnya ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan juga dijauhkan dari mara bahaya dunia dan akhirat kelak. Selanjutnya sholawat beserta salam tak lupa semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa bisa mengikuti ajarannya sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini masih dalam pembahasan kitab Sulamut Taufiq. Alhamdulillah, kemarin kita semua sudah membahas tentang apa saja yang bisa membatalkan wudu. Diawali dengan syarat sholat yang pertama, yaitu harus bersuci. Bersuci ada dua, bersuci dengan wudu kalau hadas kecil, bersuci dengan mandi kalau hadas besar. Dan alhamdulillah, apa saja yang menyebabkan kita memiliki hadas kecil, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan kita dari memiliki wudu ataupun kita punya hadas, ya, artinya kita punya wudu. Ternyata pelajaran yang sudah dibahas kemarin, ada 4 hal yang bisa membatalkan wudu. Masih ingat para hadirin? Masih, ya. Itu pelajaran udah 2 minggu. Sekarang yang akan kita pelajari, apa saja yang diharamkan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu. Bapak kan tuh nih, gak punya wudu, maka bapak diharamkan di sini, waman intaqada wudu'uhu hurima alaihi as-shalah. Siapa orang yang tidak punya wudu ataupun batal, ya, ini diharamkan untuknya, pertama, dia haram mengerjakan sholat. Fardon au naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, baik, mainan juga main wajiban. Sama enggak wudu-wudu adat sholatnya juga. Emang sholat itu buat mayit, ya. Tetapi hakikatnya ini sholat ini buat kita, Pak. Ya. Artinya apa? Kalau tidak wudu, sholat kita nggak sah. Walaupun itu sholat jenazah, walaupun itu mayitnya orang yang nggak pernah melaksanakan ibadah, orang kotor secara logik. Wabisluha, dan seperti juga sholat sunnah, sajdatul tilawah, sujud tilawah, wasyukru, sujud syukur, itu pun harus memiliki wudu. Wabi makna sholat, termasuk makna sholat, khutbatul Jum'ah, khutbah Jumat pun harus punya wudu. Kenapa? Anna dumir rakatain, sebab sunnah khutbah ini adalah pengganti 2 rakaat sholat. Sholat zuhur 4, sholat Jumat 2, yang 2-nya diganti dengan khutbah. Orang khutbah harus punya wudu.
wa kharaja biha khutbatul ghaibuha. Beda dengan khutbah selain khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri boleh enggak punya wudu. Kenapa? Karena khutbahnya bukan pengganti sholat. Idul Adha boleh enggak punya wudu. Kenapa? Karena khutbahnya bukan pengganti sholat. Bapak Imam sholat Idul Adha, Allahu Akbar, Assalamualaikum, kentut, langsung naik khutbah, enggak apa-apa. Karena khutbah itu bukan pengganti sholat. Tetapi kalau khutbah Jumat wajib punya wudu. Makanya orang khutbah ini Pak, di khutbah Jumat ini adalah orang yang sedang sholat. Au kusupin au istiqoin, sholat gerhana, khutbah gerhana bulan, khutbah gerhana istisqo, sholat istisqo minta hujan. Itu hanya sekedar panu tiba, disunatkan, tidak wajib punya wudu. Selanjutnya diharamkan lagi orang yang tidak punya wudu. Yang kedua, diharamkan tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Fardun au naflan, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Sekarang walau fi nusukin li'annahu bimakna sholat. Walau tawaf tersebut hanya sekedar ibadah sunnah, tetapi makna tawaf ini adalah sholat. Sehingga apa? Sehingga wajib punya wudu. Artinya apa? Sholat ataupun tawaf haram hukumnya kalau tidak memiliki air wudu. Nah di sini ada yang begini. Ada orang katanya apa namanya? Tawaf, ya. Tawaf itu kan orang berjubel ya, Pak ya. Bukan 5 orang. Tawaf istilahnya kita sekedar ibadah umroh saja, ini hampir penuh. Ini katanya bagaimana kalau tawaf sedang ibadah haji? Karena orang di situ ratusan juta kali ya. Ratusan juta orang. Ada kalanya laki-laki perempuan bareng, betul? Betul ya. Nah ada sebagian ulama memandang kalau susah menjaga, ini kalau susah berdesakan, kalau kita menjauh juga keinjak, terpaksa kita tempel kulit dengan perempuan ghairu muhrim, ini ada yang berpendapat tidak batal. Tapi untuk keberhati-hatian, untuk keselamatan ibadah kita ya, nanti kalau tawaf kita diusahakan jangan nyampur dengan ibu-ibu yang bukan muslim, termasuk dengan istri kita sendiri. Malah pegangan lagi ini apa? Tawaf. Kenapa? Iya, Pak pakai sarung tangan ya, nggak apa-apa. Pakai sarung tangan ya. Yang penting jangan nempel kulit. Kenapa? Karena batal. Syarat tawaf ini diantaranya haram hukumnya tawaf orang yang tidak punya wudu. Yang kedua, yang ketiga, orang yang tidak punya wudu diharamkan hamlul mushaf, memegang atau membawa Al-Quran. Wa mislu bidzalik kutubul lidarasah, termasuk Al-Quran, yaitu kitab untuk dibaca. Kalauin seperti catatan Al-Quran di papan tulis, yang nyatet nggak punya wudu haram. Kenapa? Karena Quran sedang dicatatin. Ya. Wa ma'al hurmah malam tada ad-darurah. Tempatnya haram bila mana tidak bisa untuk meninggalkan kemadharatan. Artinya kalau terpaksa madharat enggak masalah. Contoh, Bapak lihat Al-Quran di bawah nih, orang lewat takut keinjak, kita nggak punya wudu, diambil boleh nggak? Boleh nggak? Menyelamatkan daripada keinjak, daripada keseret, walaupun
kita tidak punya wudu, ambil saja. Kenapa? Di sini dikatakan wa mahalul hurmah, tempatnya haram ini malam tada'a daruratan, ketika tidak ada madharat. Kalau ada madharat maka jadi boleh, tidak haram. Ila hamlihi wa ila hammalahu ma'al hadis. Tapi walaupun tidak punya wudu, boleh Al-Quran kalau dibawa. Di sananya juga ada kitab hadis atau kitab tafsir. Kalau tafsir enggak seutuhnya Al-Quran, ada hadisnya, ada sarahnya, ada penjelasannya. Hai sulam yatam makana minat toharoh kahopin min gorkin au harokin au najasatin au kafirin au salak sarikin bal qad yajibu li annahu min ta'dhimihi, hanya sekedar untuk mengagungkan Al-Qur'an. Umpama Al-Qur'an takut kehujanan, umpama Al-Qur'an takut kebakar, umpama Al-Qur'an takut kena najis, umpama Al-Qur'an takut diambil orang kafir, umpama Al-Qur'an takut dicolong. Walaupun kita tidak punya wudu, ambil lalu kita amankan. Bal qad yajibu, malah terkadang wajib, li'annahu, karena mengambil Al-Quran yang mau terbakar, yang mau kena najis, yang mau dicolong oleh orang-orang kafir, ini terkadang menjadikan wajib min ta'dhimihi, daripada kita mengagungkan Al-Quran. Bahkan di dalam kitab Safina, ini Quran Pak, umpama ini Quran, ini tempat Quran, kita nggak punya wudu, megang ininya aja nggak boleh. Ya. Apalagi Al-Quran ditindihin HP. Ya. Apalagi Al-Quran ditaruh di bawah, Yasin kita kakinya begini, Quran di sini. Ya. Ini takdim kita kepada Al-Quran tidak ada. Kita ingat-ingat Al-Quran ini kalamu. Ya. Mukjizat terbesar dari sekian banyak nabi dan rasul adalah Al-Quran. Makanya membacanya ini Al-Quran, mau ngerti mau nggak ngerti maknanya, ini mendapat paham. Mau paham mau nggak paham, baca Al-Quran dapat paham. Bagaimana kalau baca Al-Quran salah? Ya. Baca Al-Quran salah. Salah ini ada dua, Pak. Salah sengaja, kedua salah tidak sengaja. Salah sengaja itu apa? Enggak bisa tapi enggak belajar. Ya. Salah enggak sengaja, enggak bisa tapi belajar. Artinya apa? Walaupun salah karena sedang belajar, ini diampunkan. Ini yang membuat hukum gitu ya Pak ya. Jadi kalau salah tapi belajar dimaafkan. Kalau salah enggak belajar itu yang disalahkan. Ya. Sekarang kan orang yang disalahkan itu orang yang benar ya. Orang yang mau, orang yang beribadah sekarang disalahkan. Kayak mereka yang tidak sholat, mereka yang mabuk-mabukan, mereka yang berjudi, dibiarin aja. Betul. Dibiarin. Malah yang ada dibilangnya berisik itu ada di masjid. Nah ini ya, ini berisik gitu. Nah para hadirin di sini katakan sebagai bentuk takdim kepada Al-Quran, di situ kita jangan memegang ketika kita tidak punya wamasuhu, ngemek ya Pak ya, ngusap gitu, bi'adoi, dengan anggota badan kita yang tidak memiliki wudu, ini hukumnya tetap haram. Walau garul maktub kal khawasi wa ma bainal asatir, walau bukan yang kita pegang tepat tulisannya, yang kita pegang pinggiran Al-Quran, dibayangkan putih yang ada tulisannya, kita pegang haram ya, pinggiran Al-Quran dipegang haram. Lalu yang kedua, umpama enggak pinggirannya, waka asturin, garisnya, bukan lapan Qurannya, garis yang ada di samping Al-Quran kita
itu pun sudah termasuk haram. Jangankan pinggir Quran, bahkan bal sundukuhu, petiknya Quran, tempatnya Al-Quran kita pegang, tidak punya wudu, hukumnya haram. Ya, paham nggak Pak Hadirin? Ini makanya saya mengajak kita supaya selalu punya wudu, ya. Begitu batal wudu, supaya apa-apa kita pegang tidak haram. Barangkali ada Al-Quran kita rapikan, ada yang lain yang harus kita agungkan, kita rapikan. Kalau kita sudah punya wudu, insya Allah akan menjaga daripada keharam. Illa lisabil